Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana nih kabarnya? Pasti pada sehat dan ceria kan? Wah, pasti kalian sangat semangat hari ini. Untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang siklus air. Tetapi sebelum membahas materi, mari kita berdoa dulu ya, agar kita diberi ilmu yang berkah dan kita semangat membahas materi ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Sepertinya ada yang kurang ya. Oh iya, kita belum perkenalan nih. Dimulai dari saya dulu ya. Perkenalkan nama saya Zulfa Sri Rahayu dengan NIM 20210621407. Dalam pertemuan kali ini, untuk memenuhi kompetensi dasar 3.8, yaitu menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran ini melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Judul materinya siklus air. Oke, kali ini kita menjelaskan siklus air. Penjelasan materinya yaitu yang pertama pengertian, kedua proses, dan ketiga jenis-jenisnya. Yang pertama pengertian. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Siklus hidrologi memiliki peran yang penting dalam sebuah kehidupan, karena siklus ini berkaitan dengan cuaca, iklim, dan ilmu meteorologi. Yang kedua, proses siklus air. Proses yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi merupakan proses berubahnya air menjadi uap air yang disebabkan oleh energi matahari. Proses yang kedua, transpirasi, merupakan proses berubahnya air yang berasal dari tumbuhan menjadi uap air. Transpirasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu, pergerakan angin, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan jenis tumbuhan. Yang ketiga, proses sublimasi merupakan proses penguapan es tanpa mengalami pencairan terlebih dahulu. Biasanya terjadi di puncak gunung yang tinggi dan kutub. Yang berikutnya, kondensasi merupakan proses perubahan uap air menjadi sebuah partikel kecil berisikan air. Contohnya seperti awan dan kabut. Berikutnya, adveksi. Adveksi adalah perpindahan awan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Perpindahan ini dipengaruhi oleh tekanan udara dan arah angin. Proses berikutnya yaitu presipitasi. Presipitasi merupakan proses pencairnya uap air yang jatuh ke bumi, biasanya berupa hujan, hujan salju, hujan es, kabut, dan graupel. Berikutnya runoff. Runoff merupakan pergerakan aliran air di atas permukaan tanah akibat hujan yang datang lebih cepat daripada penyerapan yang dilakukan oleh tanah. Berikutnya infiltrasi merupakan proses penyerapan air hujan ke dalam pori-pori tanah yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Berikutnya perkolasi. Perkolasi adalah gerakan air dalam lapisan-lapisan tanah. Berikutnya groundwater. Groundwater adalah
air yang bergerak di dalam tanah yang terdapat di dalam ruang antar butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan tanah yang disebut akifer. Jika yang tadi kurang jelas, kalian boleh mencatat ini ya. Gimana nih? Masih semangat kan? Yang terakhir, kita akan membahas tentang jenis-jenis siklus air. Yang pertama, siklus air pendek. Siklus ini merupakan yang paling pendek nih. Jadi dalam siklus ini, air di laut mengalami evaporasi atau penguapan. Evaporasi di sini adalah proses menguapnya air dari laut, danau, sungai, atau permukaan air lain yang ada di bumi. Kunci utama dari evaporasi ini adalah panas matahari ya teman-teman. Kemudian, uap air tadi mengalami kondensasi dan berubah menjadi awan. Kondensasi adalah berubahnya wujud uap air menjadi titik-titik air, sehingga akhirnya terbentuk menjadi awan. Setelah menjadi awan ini, akhirnya terjadi deh presipitasi. Nah, presipitasi ini kita kenal juga namanya sebagai hujan, guys. Ngomongin evaporasi, dalam siklus hidrologi itu ada juga yang namanya transpirasi dan intersepsi loh. Jadi, kalau transpirasi itu adalah proses menguapnya air dari tanaman melalui mulut daun dan batang. Sedangkan intersepsi itu adalah air hujan yang terjebak di atas tanaman yang kemudian menguap lagi sebelum mencapai tanah. Contohnya, di hutan hujan yang daunnya pohonnya relatif besar, biasanya air hujan akan tertahan di pohon nih, gak langsung jatuh ke tanah. Maaf, biasanya air hujan yang tertahan di pohon nih, gak langsung jatuh ke tanah. Nah, air hujan yang menempel di bagian pohon tersebut akhirnya mengalami evaporasi. Jadi sebenarnya evaporasi gak cuma bisa terjadi di laut ya teman-teman. Bisa juga karena campur tangan tanaman loh, baik dengan transpirasi atau intersepsi. Yang kedua, siklus air sedang. Nah, kalau di siklus air sedang, hujannya gak terjadi di laut ya teman-teman, tapi terjadi di darat. Awalnya sama, air mengalami evaporasi, terkondensasi menjadi awan, dan akhirnya turun hujan. Bedanya sama siklus air pendek kali ini, hujannya turun di darat nih. Jadi, ketika sudah mengalami kondensasi, awan bisa juga mengalami adveksi. Adveksi adalah bergeraknya awan menuju tempat lain karena bantuan angin. Karena adanya adveksi ini, awan bisa menurunkan hujannya di darat nih, teman-teman. Sehingga timbul lagi yang namanya runoff. Runoff adalah bergeraknya air di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air yang bergerak di nantinya akan mengalir kembali ke laut ya teman-teman, sehingga bisa kembali mengulang siklusnya. Nah, air yang jatuh di darat gak selalu menjadi runoff loh, tapi bisa juga malah mengalami infiltrasi. Infiltrasi adalah meresapnya air ke dalam pori-pori tanah. Kalau airnya meresap ke dalam tanah, ujung-ujungnya air akan tetap mengalir ke laut kok. Tetapi prosesnya bakal lama. Prosesnya tuh bakal lebih lama nih. Yang terakhir, siklus air panjang. Yang terakhir sesuai namanya ya teman-teman. Jadi siklus ini merupakan siklus air yang paling panjang prosesnya. Awalnya sama, air mengalami evaporasi dan kondensasi. Tapi kali ini hujannya bukan hujan biasa nih teman-teman, melainkan hujan es. Ini karena awan yang ada di atmosfer bergerak ke tempat yang relatif lebih dingin, atau kondisi suhu udara di atmosfer saat itu sedang rendah.
Nanti setelah musim semi baru deh salju atau esnya mencair, mengalir di permukaan bumi dan akhirnya sampai ke laut buat mengulang kembali siklusnya. Karena prosesnya yang panjang, siklusnya dinamakan siklus panjang. Ngomongin es, dalam siklus panjang ini kamu bisa juga menjumpai proses sublimasi loh. Sublimasi adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Dalam hal ini adalah es yang menguap kembali menjadi uap air. Jadi uap air yang ada di atmosfer bukan cuma dari air aja ya teman-teman. Bisa juga nih dari air yang versi padatnya yaitu es. Terus apa sih dampak siklus air ini? Dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup adalah terpenuhinya kebutuhan air untuk berbagai aktivitas. Melalui daur air kotor dapat digunakan kembali secara proses alam, walaupun terdapat perubahan dengan iklim maupun cuaca. Namun melalui siklus hidrologi, jumlah air di bumi akan tetap. Siklus air tidak pernah berhenti dari lapisan atmosfer turun ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui tahapan-tahapannya. Ya, sepertinya materi kali ini sudah selesai. Tetapi ini bukan akhir dari belajar ya. Kalian harus tetap belajar. Mari kita berdoa untuk mengakhiri materi kali ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinnal haqqo haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinnal batila batilan warzuqna tinabahun. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.